315. Bila kehancuran. Pada saat yang sama, lantai 6 aula warisan berdengung. Di istana lantai 6 yang sunyi, tiba-tiba aura kehancuran yang dahsyat terpancar dari Lin Chen dan menyelimuti seluruh aula. Lin Chen tiba-tiba membuka matanya, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Niat pedang penghancuran tingkat pertama akhirnya disempurnakan. Setelah 2 bulan belajar siang dan malam, Lin Chen akhirnya memahami maksud pedang penghancuran tingkat pertama hingga ke titik kesempurnaan. Dia hanya selangkah lagi untuk maju ke tingkat kedua. Tingkat niat pedang penghancuran, tetapi kemacetan ini tidak berarti seseorang dapat menerobosnya. Lin Chen masih membutuhkan waktu tertentu untuk menguji dan berlatih. Hanya duduk di sini dan memahaminya tidak akan banyak berpengaruh dalam menerobos kemacetan. Setelah melihat aula utama, Lin Chen tersenyum tipis ketika dia melihat bahwa selain Bao Xiong kecil, Su Gehong dan Deng Wuqing juga bersila di depan loh batu. Su Gehong dan Deng Qingqing mampu mengalahkan boneka orc dan memasuki tingkat ke-6. Lin Chen tidak terkejut. Keduanya memiliki pemahaman bawaan yang sangat tinggi dan jenius kelas 1. Namun sayang sekali Jiang Yue dan Zhang Qishui gagal memasuki lantai 6. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, sudah 3 bulan sejak saya memasuki aula warisan. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Sue Lingyun dan yang lainnya. Tidak lama setelah memasuki tempat warisan, Lin Chen dipisahkan dari Sue Lingyun dan lain-lain karena tikus pemakan batu. Namun, kelompok orang terakhir sedang menuju ke timur padang rumput. Daerah itu jauh lebih aman daripada hutan lebat. Selain itu, Chen Gaoi, Tan Fei Peng dan yang lainnya tidak lemah kekuatannya. Mereka harus mampu menghadapi bahaya sendiri. Setelah melirik beruang kecil, Su Gehong dan Deng Wuqing, Lin Chen perlahan berjalan keluar dari aula dan sampai ke alun-alun di pintu masuk aula. Alun-alun ini besar dan sangat sunyi, sangat cocok untuk berlatih ilmu pedang. Tersedak. Pedang roh yang sebenarnya telah terhunus. Orang-orang kecil belum menyelesaikan pencerahan mereka, jadi aku akan melatih pedangku di sini dan menunggu mereka bangun, Lin Chen berpikir dalam hati, memegang gagang pedang roh sejati di tangan kanannya, dan ditebas dengan pedang. Pedang Lin Chen sangat sederhana, hanya tusukan di depan, angin sepoi-sepoi dan awan tenang, bahkan tidak sedikit pun energi sejati yang bocor. Pedangnya persis sama dengan pedang pertama dari 10 pedang yang ditebaskan oleh pria paruh baya berbaju putih, satu-satunya perbedaan adalah pedang itu terlihat agak lemah. Tentu saja, pria paruh baya berbaju putih telah mengembangkan niat pedang penghancuran ke kondisi kesempurnaan besar. Bahkan jika dia menekan maksud pedang penghancuran dan melepaskan maksud pedang penghancuran tingkat pertama yang kuat, dia masih tidak sebanding dengan Lin Chen. Namun, meskipun tidak sekuat niat pedang destruktif yang digunakan oleh pria paruh baya berkulit putih, pedang Lin Chen tidak bisa diremehkan. Ini telah mencapai tingkat pertama dari niat pedang destruktif yang sempurna. Bahkan jika Lin Chen hanya memiliki puncaknya. Tingkat budidaya alam Tiangang, dia masih bisa bersaing dengan Su Gehong. Pejuang tingkat tengah alam Dao sejati ini berjuang keras. Saat Lin Chen mengacungkan pedangnya, aura kehancuran yang membuat jantung berdebar-debar langsung menutupi pedang roh sejati. Kemanapun pedang roh sejati lewat, ruang bergetar dan angin kencang bertiup, membuat orang bergidik. Tersedak. Setelah pedangnya dilepaskan, Lin Chen segera mencabut pedangnya. Melihat aura yang tersisa dari maksud pedang penghancuran di ruang di depannya, Lin Chen tersenyum tipis, niat pedang setengah langkahku telah ditingkatkan menjadi maksud pedang penghancuran. Dalam hal kekuatan, itu telah meningkat setidaknya sebesar 10 kali. Saya tidak tahu bahwa sekarang saya menggunakan maksud pedang penghancuran dan maksud pedang penghancuran. Dengan menggabungkan konsepsi artistik cepat dan lambat, seberapa kuat bilah dimensional itu? Hati Lin Chen bergerak, dan dia segera menariknya, dan mengeluarkan pedang roh sejati dengan suara tercekik, dan mulai memadukan niat pedang penghancur dengan konsepsi artistik yang cepat dan lambat. Lebih mudah memadukan niat pedang setengah langkah dengan konsepsi artistik cepat dan lambat daripada mengganti niat pedang setengah langkah dengan niat pedang penghancur. Bagaimanapun, niat pedang setengah langkah hanyalah kekuatan pedang daceng, bukan niat pedang yang sebenarnya, tetapi niat pedang penghancur berbeda, itu sudah merupakan niat pedang penuh. Perpaduan konsepsi artistik dan konsepsi artistik, perpaduan dari kekuatan pedang dan konsepsi artistik, tentu saja yang pertama lebih mudah. Bas-bas. Saat niat pedang destruktif bergabung dengan konsep kecepatan dan kelambatan, pedang roh sejati Lin Chen bergetar hebat. Melihat pedang roh sejati yang bergetar, Lin Chen menarik napas dan berkata dengan terkejut, sungguh momentum yang kuat. Bahkan pedang roh sejati pun tidak tahan. Anda harus tahu bahwa pedang roh sejati hanyalah senjata setengah asli. Setelah Lin Chen terus melakukan pemanasan dan nutrisi, saat ini tidak lagi sekeras senjata asli. Namun, meski begitu, itu agak tak tertahankan. Bilah dimensional yang dibentuk dengan menggabungkan niat pedang untuk menghancurkan dengan konsep artistik tentang kecepatan dan kelambatan.
Tak hanya itu, setelah ketiga konsepsi artistik tersebut menyatu, perasaan misterius muncul di hati Lin Chen, tak kalah pentingnya dengan sebutir pasir yang menghadap ke lautan luas. Aneh. Benar-benar ajaib. Kombinasi dari tiga konsepsi artistik benar-benar dapat menghasilkan misteri seperti itu. Lin Chen merasa gembira di dalam hatinya, dan dia merasa telah melakukan kontak dengan tingkat magis lain. Faktanya, selama pertempuran antara Lin Chen dan Fu Zijian, sekte dalam dari sekte Tianji, Lin Chen menggunakan konsepsi artistik setengah langkah dan konsepsi artistik cepat dan lambat untuk membentuk pedang dimensional pemimpin sekte Sui Yunlong dan banyak lagi para tetua dikejutkan oleh pedang Lin Chen dari bilah dimensi itu, dan aku merasakan sedikit misteri. Pada saat ini, niat pedang setengah langkah Lin Chen maju ke niat pedang kehancuran, dan kemudian bergabung dengan konsepsi artistik cepat dan lambat. Pisau dimensi baru yang terbentuk sudah mengandung misteri. Bahkan sulit bagi seorang pejuang di puncak alam Dao sejati untuk memahami rahasianya. Lin Chen sekarang berada di puncak alam Tiangang, dan dia telah menyadari sedikit rahasia secara tidak sengaja. Harus dikatakan bahwa Lin Chen memiliki bakat dan keberuntungan yang luar biasa. Bas-bas. Pedang roh sejati masih bergetar. Tiba-tiba, frekuensi gemetar pedang roh sejati tiba-tiba meningkat pada saat ini, dan ada tanda-tanda patah yang samar. Melihat ini, ekspresi Lin Chen berubah. Ups, bilah dimensi baru terlalu kuat, dan pedang roh sejati tidak dapat menahannya lagi. Lin Chen segera memukul dengan pedangnya. Segera, pedang roh sejati menembakkan sinar 10 meter seperti pelangi, dikelilingi oleh sejumlah besar bilah besar yang menghancurkan keinginan pedang, dan menebas dengan keras ke ruang di depannya. Klik. Setelah ditebas oleh pedang dimensi baru, terdengar bunyi klik di ruang di depannya, dan retakan dangkal muncul. Pedang Lin Chen benar-benar menghancurkan ruang. Retakan itu muncul sesaat lalu langsung sembuh. Luar angkasa memiliki fungsi pemulihannya sendiri, terutama ruang di dunia besar. Ruang tersebut sangatlah keras, bahkan jika celah ruang dapat dibelah dengan pedang, ia akan pulih dengan cepat. Jika dia ingin menghancurkan dunia kecil dengan satu pedang, Lin Chen belum bisa melakukannya. Namun meski begitu, Lin Chen tampak bahagia, dia tidak bisa melakukan ini sebelumnya. Pisau dimensi sebelumnya adalah perpaduan dari niat pedang setengah langkah dan suasana hati yang cepat dan lambat. Sekarang, ini adalah perpaduan dari niat pedang penghancur dan suasana hati yang cepat dan lambat. Jurus ini adalah versi lanjutan dari pedang dimensional. Sebut saja itu pedang penghancur. Lin Chen He berpikir dalam hati, dengan senyuman di wajahnya, merasa senang dengan kekuatan besar pedang penghancur. Namun, pedang roh sejati hanyalah setengah dari senjata asli dan hampir tidak dapat menahan kekuatan pedang penghancur. Sepertinya setelah kembali, kita harus menemukan cara untuk menggunakan pedang roh sejati. Diangkat menjadi senjata asli yang sesungguhnya. Lin Chen berpikir dalam benaknya. Tidak mudah untuk meningkatkan senjata nyata setengah langkah menjadi senjata nyata. Pertama, itu membutuhkan bahan pemurnian yang sangat berharga. Kedua, itu membutuhkan ahli pemurnian yang dapat memperbaiki senjata asli. Belum lagi menyebutkan bahan pemurnian yang berharga, sangat sulit untuk menemukan seorang master yang dapat memperbaiki senjata asli. Saat Lin Chen sedang berpikir, sebuah suara tiba-tiba datang dari arah aula utama, pedang yang sangat kuat. Lin Chen, saya tidak menyangka kekuatan Anda akan meningkat pesat setelah memahami warisan, dan Anda sekarang mungkin sebanding dengan prajurit puncak di tahap tengah alam Dao sejati. Begitu suara itu turun, sosok Suge Hong muncul di mata Lin Chen. Segera setelah itu, Deng Wuqing dan beruang kecil juga berjalan keluar dari aula. Lin Chen, pedangmu memang kuat, tetapi kamu tidak tahu caranya. Dibandingkan dengan niat pedang yang kejam, siapa yang lebih kuat? Deng Qingqing memandang Lin Chen dengan agresif, berharap dia bisa melawan Lin Chen segera. Ho ho. Beruang kecil itu memandang Lin Chen dengan penuh kegembiraan. Melihat ini, Lin Chen tertawa keras dan berkata, bukankah kalian masing-masing telah menerima warisan? Ini semua berkatmu, Lin Chen, kalau tidak, kita tidak akan bisa mencapai lantai 6. Suge Hong berkata dengan kagum. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan datang ke aula warisan. Dia diundang oleh Suge Hong dan yang lainnya. Jika Suge Hong tidak mengundangnya untuk datang, Lin Chen tidak akan tahu di mana aula warisan berada. Apalagi sudah diwariskan. Demikian pula, jika Lin Chen tidak diundang, bahkan jika Suge Hong dan yang lainnya datang bersama Wang Dong dan Wang An, mereka tidak akan menerima warisan. Itu hanya saling menguntungkan. Lin Chen tidak membicarakan topik ini lagi dan berkata dengan suara yang dalam, Jiang Wei dan Zhang Qishui masih di lantai 5 dan belum memasuki lantai 6. Deng Qingqing sedikit mengangguk, sudah 2 bulan, dan saya khawatir tidak ada harapan bagi mereka berdua untuk mewarisi. Tapi tidak masalah, kita berhasil memasuki level ke-6 dan mendapatkan warisan. Selama kita keluar, para pejuang manusia di aula warisan juga bisa kabur dari aula warisan. Mendengar perkataan Deng Wuqing, Lin Chen langsung menunjukkan senyuman di wajahnya.
Aula warisan ini dilindungi oleh formasi, dan formasi tersebut pasti memiliki batasan yang ditetapkan. Misalnya, jika Anda memasuki lantai 6, para prajurit terjebak di 5 lantai terbawah juga bisa pergi di aula warisan. Ini tidak penting. Yang penting adalah Jiang Yue dan Zhang Qishui baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka telah bertarung dan membantu satu sama lain di aula warisan begitu lama, dan semuanya telah mengembangkan persahabatan. Ayo keluar dulu. Suge Hong mengangguk. Segera, 3 orang dan 1 binatang datang ke platform batu di alun-alun. Platform batu ini adalah pintu keluar dari aula warisan. Semburan cahaya putih melintas, dan 3 orang dan 1 binatang segera menghilang di sana. Lantai 6 aula warisan. Saat 3 orang dan 1 binatang meninggalkan aula warisan, seluruh tempat warisan tiba-tiba bergetar. Di kejauhan, Wang Dong, Chen Gaoyi dan yang lainnya merasakan getaran di tempat warisan, dan mereka semua terkejut, tetapi segera, getarannya menghilang. Di luar aula warisan, cahaya putih menyala, dan Lin Chen, beruang kecil, Suge Hong, dan Deng Wuking kembali ke alun-alun aula warisan yang megah dan besar lagi. Langit redup, dan Dewa Petir di kejauhan masih terhalang oleh rantai besar, jauh dari sini puluhan ribu mil jauhnya, ada area guntur dan kilat. Berbisik. Hampir di saat yang bersamaan, sosok Jiang Yue dan Zhang Qishui juga muncul di samping Lin Chen dan yang lainnya. Setelah tidak bertemu selama 2 bulan, aura Jiang Yue dan Zhang Qishui menjadi tenang. Banyak dari mereka yang tidak putus asa sama sekali karena gagal memasuki level ke-6. Sebaliknya, Zhang Budidaya Qishui sebenarnya berhasil menerobos dari puncak tahap awal alam Dao sejati ke tahap tengah alam Dao sejati. Sayang sekali saya tidak bisa mendapatkan warisan. Titik. Jiang Yue menghela nafas dengan menyesal, tetapi Jiang Yue tidak memaksanya. Meskipun dia tidak menerima warisan, kekuatannya telah meningkat pesat. Dia segera menatap Lin Chen dan yang lainnya. Jiang Yue bertanya dengan rasa ingin tahu, Lin Chen, apa yang kamu pilih? Saya memilih warisan ilmu pedang. Lin Chen tidak punya niat menyembunyikan apapun dan berkata dengan tenang. Niat pedang yang kejam. Deng Qingqing berkata tanpa ekspresi. Suge Hong terkekeh, telapak tangan abadi. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Chen dan yang lainnya, Jiang Yue, Zhang Qishui dan yang lainnya semua melihat ke arah beruang badai kecil itu. Bab 316, Formasi Kuno. Meskipun beruang kecil kekar tidak dapat berbicara, ia dapat memahami bahasa manusia, ia menunjuk ke arah Lin Chen dengan ekspresi bangga dan meraung. Warisan Dewa Binatang. Lin Chen tertegun. Awalnya, ketika Lin Chen melihat beruang yang kejam di tablet batu monster tempat beruang kecil yang kejam itu berada, dia berpikir bahwa lelaki kecil itu menerima warisan beruang yang kejam, tetapi dari apa yang si kecil kejam maksud beruang, sepertinya bukan itu masalahnya. Warisan beruang yang kejam. Jiang Yue dan 4 lainnya juga sedikit terkejut. Cakupan warisan Dewa Binatang ini sangat luas. Bagaimanapun, semua monster di dunia adalah binatang buas. Namun, warisan Dewa Binatang yang dipilih oleh Little Storm Bear tidak diketahui berasal dari mana. Garis keturunan monster-monster. Tanpa banyak berpikir, Suge Hong memandang Lin Chen dan berkata sambil tersenyum, Lin Chen, kita telah mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan di industri ini. Saatnya untuk kembali. Lin Chen, datanglah ke wilayah Feng Lei saya jika Anda punya waktu, saya pasti akan mengurusnya. Zhang Qishui mengingat kebaikan Lin Chen di dalam hatinya, dan Lin Chen banyak membantunya di aula warisan. Lin Chen mengangguk sedikit. Suge Hong dan yang lainnya awalnya memasuki tempat warisan untuk mendapatkan warisan. Sekarang tujuannya telah tercapai, tentu saja sudah waktunya untuk kembali. Adapun harta karun, mereka juga mendapat banyak ketika mereka berada di sana. Di aula warisan. Harta itu cukup bagi mereka untuk mengabdi pada sekte. Selain itu, harta apa yang lebih berharga daripada warisan? Deng Wuking memandang Lin Chen dengan mata agresif dan berkata, Lin Chen, benua Tianling sangat besar, wilayah Yan'an hanyalah sebuah tempat kecil. Saya yakin Anda tidak akan mau tinggal di wilayah Yan'an. Cepat atau lambat, suatu hari nanti kami akan bertemu lagi di masa depan, dan ketika saatnya tiba, aku pasti akan bertarung denganmu. Lin Chen tersenyum. Memang benar wilayah Yan'an dikenal sebagai tanah tandus di benua Tianling dengan sumber daya yang sangat langka dan sangat tidak cocok untuk para pejuang berlatih. Terlebih lagi, kekuatan Lin Chen sudah pasti termasuk yang teratas di antara generasi muda di wilayah Yan'an, bahkan Chen Gaoyi dan lainnya. Lin Chen yakin dia bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Lin Chen sedang mengejar puncak seni bela diri. Selain tokoh generasi tua di wilayah Yan'an, Lin Chen bisa disebut sebagai orang nomor 1. Dalam kondisi ini, tentu saja dia akan naik lebih tinggi dan bersaing dengan para jenius yang lebih kuat hingga dia mencapainya. Puncak, hingga mencapai puncak pencak silat. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, saya juga ingin mempelajari roh pedang yang kejam. Menyegarkan. Senyuman muncul di wajah Deng Qingqing.
Melihat Lin Chen dan Deng Qingqing seperti ini, Jiang Yue dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Mereka berjalan sepanjang aula warisan, saling membantu, dan akhirnya keluar hidup-hidup. Mereka semua memiliki persahabatan satu sama lain, terutama bakat dan kekuatan Lin Chen. Mereka terkejut. Manfaat berteman dengan seorang jenius seperti Lin Chen terbukti dengan sendirinya. Seolah memikirkan sekte di belakang Lin Chen, Jiang Yue berkata, Lin Chen, sumber daya Anda di wilayah Yanan langka, dan saya khawatir tidak banyak senjata asli. Ada banyak harta di tempat warisan ini, Anda bisa pergi carilah mereka. Hati Lin Chen tergerak. Sebelum datang ke tempat warisan, Sue Yunlong, pemimpin sekte Tianji, memberitahu Lin Chen dan yang lainnya bahwa sambil menyelamatkan nyawa mereka sendiri, mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan harta karun di tempat warisan, terutama harta peninggalan zaman kuno. Salah satu dari mereka akan berbahaya bagi mereka. Sekte Tianji memainkan peran besar. Lagi pula, jika sebuah sekte ingin menjadi kuat, selain memiliki murid yang cukup berbakat, ia juga membutuhkan sejumlah besar keterampilan, senjata berharga, del. Jika tidak, sekte tersebut akan segera layu. Lin Chen tampak terharu, dan Zhang Qishui segera berkata, ada 3 harta karun di tempat warisan. Salah satunya adalah gunung api, yaitu gunung tempat buah darah naga berada. Namun, tidak disarankan untuk pergi ke tempat harta karun ini. Karena harta karun gunung api terletak di magma gunung api. Di bagian bawah, ada banyak tulang naga sejati yang terbungkus di dalamnya. Anda tahu suhu magma. Apalagi kami, bahkan pejuang puncak sejati alam Dao pasti akan mati jika mereka masuk. Yang kedua adalah area guntur dan kilat. Tentu saja, itu tidak mengacu pada area yang kita lewati. Area guntur dan kilat, tetapi area yang dekat dengan Dewa Petir. Dewa Petir adalah raja kehidupan dan kematian. Meskipun budidayanya ditekan dan kekuatannya kurang dari 10, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani, terutama dengan Dewa Petir sebagai pusatnya. Di area dalam, serangan petir sangat kuat. Lin Chen mendengarkan dengan tenang, 2 dari 3 harta di tanah warisan terlalu berbahaya, dan Anda hampir mati jika memasukinya. Meskipun Lin Chen benar-benar ingin menemukan harta karun kuno untuk sekte Tianji, dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya sendiri. Yang ketiga adalah lembah malam bersalju. Lin Chen, lihat ke timur padang rumput, kata Zhang Qishui. Setelah mendengar kata-kata Zhang Qishui, Lin Chen melihat ke timur. Banyak tempat di tanah warisan yang datar dan tidak ada penghalang. Selain itu, penglihatan prajurit sangat bagus. Oleh karena itu, Lin Chen melihat lembah megah dari kejauhan, yang diselimuti kabut putih besar. Hamparan luas putih. Lembah itu adalah lembah malam bersalju. Dalam hal bahaya, itu jauh lebih kecil daripada 2 harta karun lainnya. Tentu saja, kamu tidak boleh gegabah. Lagi pula, tempat ini sudah ada sejak zaman kuno, jadi ada banyak harta karun kuno. Formasi dan berbagai monster ajaib di dalamnya. Binatang buas, kamu harus berhati-hati. Zhang Qishui mengingatkan Lin Chen. Formasi kuno. Hati Lin Chen bergerak. Di aula warisan, Lin Chen berencana mempelajari formasi. Sekarang dia mendengar Zhang Qishui menyebutkan formasi kuno, Lin Chen tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang formasi di malam bersalju. Lembah formasi itu. Suge Hong mengangguk dan berkata, ya, memang ada 3 harta karun di tanah warisan. Lin Chen, jika Anda ingin menemukan harta karun kuno, Anda bisa pergi ke lembah malam salju untuk melihatnya. Oke, Lin Chen, kita juga sudah waktunya untuk kembali, mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Suge Hong membungkukkan tangannya ke Lin Chen dengan ekspresi serius. Deng Wuqing, Jiang Yue, dan Zhang Qishui juga menundukkan tangan mereka ke arah Lin Chen. Jiang Yue berkata, Lin Chen, ingatlah untuk datang ke wilayah angin dan guntur saya. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, mereka berempat memamerkan tubuh mereka dan menuju ke tempat asal mereka. Tempat untuk terbang. Ketika keempat Suge Hong memasuki tempat warisan, sekte dan keluarga di belakang mereka menemukan titik lemah di tempat warisan, dan kemudian menggunakan kekuatan supernatural mereka yang besar untuk membuka jalan di ruang lemah tempat warisan. Tempat warisan, tanah. Demikian pula, kemanapun mereka masuk, mereka kembali dari suatu tempat. Suge Hong dan yang lainnya sangat cepat, dalam waktu kurang dari beberapa saat, sosok mereka berubah menjadi 4 lampu hitam dan menghilang ke langit. Melihat Suge Hong dan yang lainnya pergi, Lin Chen tidak berniat untuk tinggal di sini, dia berbalik dan melihat ke lembah malam bersalju, dan berkata, anak kecil, bagaimana kalau kita pergi ke lembah malam bersalju dan mencobanya? Ho. Beruang kekar kecil itu meraung kegirangan. Setelah menerima warisan dari Dewa Binatang, beruang kekar kecil itu belum membuat terobosan dalam budidayanya, namun dari segi kekuatan sudah meningkat. Bukan hanya sedikit, tapi sekarang saya ingin menguji kekuatan saya sendiri. Haha. Lin Chen tertawa keras dan berkata, kalau begitu ayo jalan.
Segera, Lin Chen menaruh kekuatan di pinggangnya dan berlari menuju lembah malam bersalju. Melihat akselerasi Lin Chen, beruang kecil itu tidak mau kalah. Ia tiba-tiba bergoyang, dan tubuh besarnya menyusut menjadi hanya 1 meter dalam sekejap. Kemudian ia menendang kakinya dan menyusul Lin Chen dengan sangat cepat. Hei, anak kecil, kapan kamu mempelajari trik ini? Lin Chen terkejut karena beruang kecil yang mengamuk itu mampu mengecilkan tubuhnya sendiri. Ho ho. Melihat keterkejutan Lin Chen, beruang kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram bangga. Wajahnya penuh kebanggaan. Orang ini. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya, tapi dia bisa menebak bahwa itu mungkin karena beruang kecil yang mengamuk itu menerima warisan dari dewa binatang buas. Lagi pula, dia belum pernah melihat si kecil yang mengamuk. Tahan dengan kemampuan seperti itu sebelumnya. Titik. Lembah malam bersalju. Sekelilingnya benar-benar putih dan suhunya sangat rendah. Bahkan Chen Gaoyi, seorang pejuang di tahap awal alam Dao sejati, harus menggunakan energi sejatinya untuk menahan udara dingin ini. Adapun prajurit alam Tiangang lainnya, bahkan jika mereka memiliki energi sejati untuk melawan, mereka masih merasa kedinginan. Saat ini, Chen Gaoyi dan kelompoknya sedang berjalan di lembah malam bersalju. Sudah lebih dari setengah bulan sejak mereka memasuki lembah malam bersalju. Ketika mereka masuk, ada lebih dari 60 orang. Namun, sekarang, seluruh tim hanya memiliki sekitar 40 orang, sebagian besar dia adalah murid dari 5 sekte besar di wilayah Yan'an, dan hanya segelintir murid dari sekte kecil di wilayah Yan'an yang masih hidup. Ketika mereka memasuki tempat warisan, ada 15 orang di pihak sekte Tianji. Selain Lin Chen, ada 14 orang. Tapi sekarang, 4 orang telah tewas di lembah malam bersalju, dan hanya tersisa 10 orang. Perlu disebutkan bahwa ada 4 prajurit realem Dao sejati dalam kelompok mereka ketika mereka memasuki tanah warisan, dan sekarang, selain Jiang Wei, ada 5 master realem Dao sejati di lembah malam bersalju. Di antara 5 master alam Dao sejati, Chen Gaoyi, Su Lei dan Su Jing telah menerobos ke tahap awal alam Dao sejati. Sedangkan Tan Fei Peng, meskipun dia tidak menerobos ketika memasuki tanah warisan, dia masih berada pada tahap awal alam Dao sejati sekarang. Adapun orang terakhir, itu adalah Sue Lingyun. Sue Lingyun tidak hanya membuat terobosan dalam kultivasi, tetapi juga melampaui Chen Gaoyi dan yang lainnya. Pada saat ini, dia sudah berada di puncak tahap awal alam Dao sejati. Dalam hal kekuatan, dia adalah yang paling kuat di antara mereka. Semua. Benarkah ada peninggalan kuno di lembah malam bersalju ini? Tan Fei Peng memandang Su Jing dengan ekspresi jelek. Mereka memasuki lembah malam salju karena Su Jing telah membaca buku kuno dan mengetahui bahwa lembah malam salju adalah salah satu dari 3 harta warisan. Su Jing tidak masuk sendirian. Dia tahu di dalam hatinya bahwa lembah malam bersalju ini adalah harta karun dan tempat yang berbahaya. Jika dia masuk sendirian, dia mungkin mati di sana, jadi dia memberitahu Chen Gaoyi, Tan Fei Peng, dan lainnya. Tidak diragukan lagi banyak orang yang tergerak, sehingga banyak orang memasuki lembah malam salju. Namun, begitu mereka mendekati pintu masuk lembah malam salju, banyak orang tidak tahan dengan suhu di sini dan mundur. Ini juga alasan mengapa ada lebih dari 90 orang ketika mereka memasuki tempat warisan, tetapi hanya sekitar 60 orang yang datang ke lembah malam salju. Ekspresi Su Jing tidak berubah sama sekali. Dia mengangguk sedikit dan berkata, "Kamu benar. Bahaya di sini jelas lebih besar daripada tempat lain di tanah warisan. Pasti ada peninggalan kuno di dalamnya." Ketika Su Jing mengatakan ini, semua orang hanya bisa menahan diri dan berjalan ke depan. Karena saya sudah masuk, sebaiknya saya masuk dan menyelidikinya. Sue Lingyun melihat sekeliling kabut putih dan menghela nafas diam-diam, saya tidak tahu di mana Lin Chen sekarang. Dia dikejar oleh sejumlah besar tikus pemakan batu. Saya tidak tahu apakah dia berhasil melarikan diri. Dia ingin untuk menemukan Lin Chen, tapi sekarang sulit untuk mengetahui arah di lembah ini pada malam bersalju. Sangat mudah untuk masuk tetapi sulit untuk keluar. Semua orang terus berjalan ke depan. Namun, setelah berjalan selama 2 hari berturut-turut, 3 sosok hitam muncul di depan semua orang. Merasakan banyaknya prajurit di belakang mereka, 3 orang di depan juga tercengang. Ketiga orang tersebut adalah Wang Dong, Wang An dan Jiang Wei. Mengapa kita masih berjalan di depan mereka? Jiang Wei berkata dengan heran.